Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa syafi'ina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan. Kata para ahli hikmah, nikmat mata yang kita dapatkan dari Allah, seandainya kita beribadah sepanjang tahun sampai akhir hayat, itu untuk mengimbangi nikmat mata saja tidak berimbang. Tidak ada padanannya. Itu baru nikmat mata. Nah, kita mata ya normal, telinga normal, lisan ya alhamdulillah normal, hidung normal, kaki dua, tangan dua, sempurna. Itu harus kita nikmati jemaah sekalian. Dan kita syukuri itu saja. Nah, di antara wujud syukur, Allah menyuruh kita sholat, ya kita sholat. Allah menyuruh kita ibadah, sholat laki-laki, datang ke masjid, kita laksanakan, datang ke masjid. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, pada pertemuan Ahad yang lalu sudah dibahas bagaimana tentang adzan dan bagaimana tanggung jawab ketua DKM kalau seandainya ternyata misalnya ada masukan-masukan atau ada komplain. Intinya jamaah sekalian, ketika adzan maupun mengimami sholat, yang agak diperhatikan, ya, mohon diperhatikan juga. Yang pertama tentang tahsin. Yang pertama tahsin itu menyangkut, ini yang gampang-gampang saja, menyangkut makhraj atau makharijul huruf, keluarnya huruf antara h dan kha dan h misalnya, antara a dan a. An'amta bukan an'amta misalnya. Sami'a pakai ain. Sami'allahu liman hamidah pakai ain. Kalau hanya sami'a saja tentu saja kurang tepat. Wa ammasaila fala tanhar wa ammasaila. Tidak perlu dibikin ain. Wa ammasaila kayaknya malah fasih tapi malah keliru. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian mana yang shin, mana yang sin. Ketika adzan misalnya asyhadu atau ashadu. Nah, kalau walaupun kita itu bukan orang Arab asli tetapi berusaha sefasih mungkin asyhadu pakai shin. Asyhadu. Bukan juga syahadu alla ilah, terlalu cepat juga kurang tepat. Sehingga kemarin ada masukan dari jamaah, Pak, tolong dibikin saja tulisan adzan dan iqomah. Sudah ditempel di sini. Nah, Bapak-bapak silakan bagi yang adzan maupun iqomah silakan berlomba. Siapa tahu kalau bapak adzan kemudian ada jamaah yang mendengarkan adzan bapak tergerak hati ke masjid, mudah-mudahan itu menjadi amal soleh juga bagi bapak-bapak sekalian. Termasuk jamaah sekalian yang penting juga tentang bilangan iqomah. Ini juga sering ditanyakan jamaah sekalian, Pak, itu Allahu Akbarnya sekali atau dua kali yang benar? Itu sering sekali. Saya mungkin sudah mendapati pertanyaan ada mungkin 10 kali. Itu yang betul itu Allahu Akbarnya sekali atau dua kali. Jamaah sekalian, kalau yang umum di kita, di masjid secara umum itu bacaannya Allahu Akbarnya yang pertama itu 2 kali, yang kedua juga 2 kali. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, semua sekali kecuali qad qamati shalah itu 2 kali. Qad qamati shalah, yang keduanya Allahu Akbar 2 kali. Nah, kecuali hasil keputusan Dewan Hizbah PP Persis itu bacaan iqomah 1 kali, kecuali qad qamati shalah. Jadi Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu sekali obat. Nah, Bapak-bapak kalau nanti di Bandung di sini itu kok iqomahnya kok cuma sekali Allahu Akbarnya. Oh, sudah hampir dipastikan itu adzannya mengikuti hasil fatwa ulama Persis. Nah, Bapak-bapak juga biar tahu. Nah, bagaimana Al-Kahfi? Di sini Bapak-bapak silakan. Kalau bapak-bapak mau adzannya Allahu Akbarnya 2 kali, boleh silakan. Mau pakai Persis juga silakan. Kita bikin longgar saja. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Karena ternyata hadisnya juga ada. Nah, kita bikin gampang-gampang saja mas sekali. Nanti
Di akhirat Allah yang memutuskan mana yang paling benar. Nah, kalau di dunia kita berdebat nggak ada habis-habisnya, sementara kita hadis juga nggak hafal, Quran juga apalagi. Itu sama sekalian. Nah, tapi jangan juga Allah Akbar-nya di depan 2 kali, yang belakang 1 kali. Nah, kalau itu saya belum pernah mendengar dalilnya. Jadi kalau mau 2 kali semuanya. 2 kali, ya kalau mau sekali saja. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau saya ambil yang normal itu pakai 2 kali. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kultum pagi hari ini ya, kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan masalah haji, umroh, perkara dengan Mekah, Madinah, karena saya mendengar ada beberapa jamaah yang tahun ini atau mungkin bulan-bulan ini ada beberapa yang rencananya akan menjalankan ibadah umroh. Nah, mudah-mudahan kalau yang mau umroh, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keselamatan, dan dicatat sebagai umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga bagi bapak-bapak yang mungkin belum pernah haji, belum pernah umroh, mudah-mudahan diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji dengan mudah dan dijadikan nanti hajinya sebagai haji yang mabrur. Jamaah sekalian, ada sebagian orang yang sudah umroh pengen umroh lagi, sudah haji pengen daftar haji lagi. Nah, apakah itu dibenarkan? Kalau saya baca di Al-Quran, jamaah sekalian, ternyata ada doa Nabi Ibrahim. Nanti bapak-bapak silakan dibaca surah Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya potong saja. Faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Faj'al, maka jadikanlah af'idatan. Af'idah itu artinya hati, Pak. Fu'ad itu artinya hati. Af'idatan minan nas, jadikanlah hati-hati dari sebagian manusia tahwi ilaihim, untuk condong kepada penduduk Mekah, kepada wilayah Mekah. Nah itu Pak. Jadi kalau misalnya kita itu sudah haji umroh kok setelah mungkin 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun pengen umroh lagi, itu berarti termasuk kemungkinan yang dikabulkan doa Nabi Ibrahim ini. Nah itu Pak sama sekalian. Nanti Bapak baca. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk menjadikan hati sebagai manusia itu condong pengen ke sana lagi. Pengen bertemu tanah Mekah, pengen ketemu dengan penduduk orang Mekah. Itu doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum, dan berikanlah rezeki kepada penduduk Mekah minas samarat. Ini zaman dulu orang ini diketawakan. Bagaimana orang Mekah ini tandus kok doanya itu disuruh minta Allah untuk diberikan rezeki berupa as-samarat, buah-buahan. Ini kan tandus. Nah, ternyata sekarang terbukti. Bapak-bapak kalau ibadah haji atau umroh ke Mekah, Pak, di sana itu buah-buahan yang di Indonesia itu enggak ada, di sana ada semua. Mau yang semangka dari yang mulai kecil sampai yang besar yang di sini enggak ada, di sana ada. Salak, nanas, apel, pir, ada semua, Pak. Durian juga ada. Mas pokoknya lengkap. Bapak belanja ke pasar di Mekah sana, di Madinah, itu buah-buahan lengkap, lebih lengkap daripada di Indonesia. Padahal tandus wilayahnya. Ternyata doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka penduduk Mekah itu bersyukur. Nah, itu nanti Bapak baca lagi Ibrahim ayat 37. Kemudian jamaah sekalian, beberapa hal yang mungkin perlu dibenahi atau diluruskan walaupun tidak selamanya betul, tidak selamanya salah juga. Yang pertama jamaah sekalian, yang disyariatkan untuk memakai baju putih ketika ihram haji maupun umrah, sependek yang saya ketahui itu hanya untuk laki-laki. Nah, biasanya di kita itu yang perempuan juga memakai baju putih ketika ihram. Apakah itu boleh? Boleh, Pak. Yang penting begini, Pak, catatannya. Yang pertama, baju putih untuk perempuan itu tidak harus. Bapak-bapak nanti kalau umrah atau haji, ibunya, istrinya memakai baju hitam, biru tua, merah dongker, boleh. Tapi nasihat saya, Pak, jangan pakai baju warna yang menyolok. Nah, orang Arab itu lihat orang Indonesia itu pakai baju yang menyolok, matanya langsung di
Perhatikan. Terus lagi, ini yang penting ini Pak. Kalau istri Bapak memakai baju putih ketika ihram, tolong diperhatikan. Tolong memakai baju double, Pak. Nah, saya mohon maaf, sering melihat ibu-ibu itu memakai baju putih tidak pakai dobelan sehingga mohon maaf dalemannya ngalangkang. Nah, dalemannya itu kelihatan, apalagi mohon maaf dalemannya itu warnanya pink. Pak, itu menyolok mata itu. Itu laki-laki ini mau dilihat ya gimana, tapi nggak dilihat kok ya mubazir. Nah, gitu kan. Itu masalahnya itu. Bapak-bapak diingat itu. Kalau istrinya memakai baju putih suruh pakai dobelan. Penting itu, Pak. Apalagi di Mekah sana. Waduh, kadang jamaahnya itu di depan ialah perempuan, kadang berdempetan gitu. Ini mau dilihat bagaimana, enggak dilihat juga bagaimana. Nah, itu perhatikan, Pak. Saran saya Bapak-bapak sekalian, sebaiknya ketika umroh, haji ke sana itu jangan memakai baju putih. Kalau seperti itu, pakai warna yang gelap. Insya Allah lebih aman. Pak, kalaupun misalnya tebal, bisa jadi Pak ketika jalan itu tetap menerawang ketika jalan kaki itu Pak. Kalau nggak pakai daleman, apalagi dalemannya cuma legging. Pak, pakai legging itu sama saja nggak kelihatan pakai daleman tuh Pak. Ini pakai dobelan atau enggak? Enggak ketahuan Pak kalau pakai legging itu. Sudah pakai dobel Pak, tetap enggak kelihatan pakai legging itu. Kayaknya nempel ke kaki Pak. Tuh Bapak-bapak ya, kecuali Bapak-bapak ikhlas istrinya dilihatin banyak orang ya silakan. Tapi ini nasihat dari saya seperti itu. Nah, kalau laki-laki iya, syariatnya memakai 2 kain ihram, 2 kain warna putih. Nah, nanti ketika Bapak haji umroh, kain ihramnya mau dibawa pulang atau disimpan di sana, silakan. Nah, kalau sebagian di kita yang sudah pernah kami singgung kemarin, dibawa pulang, di sana dicuci pakai air zam-zam, tidak dicuci lagi sampai di sini nanti diwasiatkan anaknya. Nanti kalau Bapak meninggal pakai ini, nanti malaikat dijamin sudah nggak bakal tanya lagi. Wah, enggak Pak, tetap tanya Pak, tetap ditanya man robuka, man nabiyuka, gitu. Tetap ditanya. Nah, mengapa orang Indonesia itu perempuannya memakai baju putih? Mungkin Pak mengamalkan satu hadis Nabi ini yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW bersabda, ilbasu min thiyabikum albayadha fa innaha adharu wa adyabu barakatuh wa kanifu kafinu ya salah wa kafinu fiha mautakum. Ilbasu, pakailah min thiyabikum, baju kalian albayado yang warna putih. Fa innaha, karena warna putih itu adharu, lebih suci, lebih bersih. Wa adyabu, lebih baik. Toyib itu artinya baik. Bang toyib itu artinya laki-laki baik, Pak. Wa kafinu, dan pakaikanlah kafan fiha, dengan putih tadi, mautakum, orang yang meninggal di antara kalian. Tuh Pak, dari kain kafan itu warnanya putih, itu syariat Islam. Nah, tidak warna yang lain. Itu ya sunnah saja sebenarnya. Sekali lagi, ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu kain warna putih, tapi untuk perempuan bebas. Bapak-bapak kalau baca-baca hadis Nabi, istri-istri Nabi itu memakai bajunya malah bukan yang putih, warna yang lain, warna yang gelap. Bapak-bapak kalau ke Arab Saudi sana, ke Mekah, Madinah, nanti kalau beli baju abaya, nah, baju khas orang-orang Arab sana, bagus-bagus Pak. Dari yang mulai harganya 150 real, 100 real sampai yang 500 real ada semua. Nah, mulai yang harga, kalau 100 itu berapa ya? Kali 3.000 berarti ya, berapa Pak? Nah, sampai yang harganya mahal ada semua di sana. Bapak belikan istrinya, ini bukti cinta saya kepadamu gitu. Kalau bapak-bapak beli abaya, nah pesan saya, ini sih bercanda saja Pak, beli yang agak mahal Pak. Kalau bapak beli yang murah, mohon maaf, nanti mirip TKI wajahnya. Kenapa? Kalau TKI itu baju abayanya yang murah-murah, mohon maaf sekali. Ini bukan rasis, tapi nyata seperti itu. Yang agak mahal sedikit lah, gitu. Selisih 50.000, bagus yang sekalian. Nanti kelihatan seperti Ratu Saudi Arabia. Tapi yang murah ya cuma 50 real, aduh Pak, itu dipakai juga asem keringetnya itu Pak. Jemaah sekalian, termasuk hal yang penting begini Pak, orang Indonesia biasanya Pak ketika haji umroh itu biasanya kemana-mana pakai mukena Pak. Nah mukenanya itu kalau orang Indonesia itu biasanya mereka berkeyakinan batas auratnya itu karena kita itu banyak kan bermadzhab Syafi'i, jadi ketika beli
ketika pakai mukena itu biasanya di sini ditutup. Nah, mukena di sini ditutup. Jadi kalau bapak-bapak istrinya itu di sini ditutup, berarti mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, kalau istrinya di sini tetap terbuka boleh, berarti mazhabnya kalau nggak Muhammadiyah di persis. Nah, kalau Muhammadiyah persis, tangan perempuan itu batas auratnya itu muka dan kaful yadain itu segini, Pak. Nah, belakang ini boleh terlihat. Itu kalau di Muhammadiyah dan persis. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu biasanya lebih hati-hati, itu di sini ditutup. Jadi kalau pakai mukena itu, mukenanya biasanya ada kayak sarung tangan itu di belakang ditutup. Silakan pilih yang mana boleh. Nah, nanti kalau maksudnya begini, kalau bapak-bapak biasa tertutup di sini istrinya, di sana melihat perempuan kok di sini kok terbuka, oh berarti itu ya mendekati sama dengan di persis di Muhammadiyah gitu, Pak. Maksudnya begini, Pak, kalau bapak-bapak punya istri memakai mukena, memakai baju jilbab sudah tertutup rapat, itu nggak usah bawa mukena, langsung bajunya dipakai untuk sholat boleh, gitu Pak maksudnya Pak. Jadi nggak usah repot-repot bawa mukena kemana-mana, nggak usah. Baju jilbab istri bapak itu langsung nanti ketika sholat, Allahu Akbar langsung masjid dipakai sholat. Nah, tapi jangan lupa, biasanya kita lupa, ibu-ibu sebaiknya memakai kaos kaki. Nah, kakinya biasanya terbuka. Nah, kalau terbuka ya berarti ada yang kurang lengkap berarti. Nah, sebaiknya ibu-ibu, istri bapak nanti kemana-mana sudah pakai baju jilbab yang lengkap, belikan kaos kaki khusus ibu-ibu. Nanti ketika sholat datang, waktu sholat datang, bapak-bapak mampir ke masjid, sholat sudah, nggak usah bawa mukena lagi. Gitu maksudnya itu. Nah, ini mungkin juga ada agak yang sensitif Pak. Masalah pergelangan tangan tadi, kaitannya dengan bagaimana cara tayamum. Nah, bapak-bapak kalau pergi kemana-mana ke Jakarta misalnya, atau ke Medan, keluar kota, atau mungkin haji atau umroh, biasanya kita itu nggak naik pesawat, naik bus, nggak ada tempat wudhu, tayamum. Sebenarnya tayamum itu sampai siku atau sampai pergelangan tangan, ternyata jemaah sekalian. Dua-duanya memiliki dalil. Bapak-bapak kalau terbiasa ngajinya di NU lagi, ya, saya pakai garis pegang aja. Mazhab Syafi'i itu sampai siku tayamumnya. Cari bidang yang keras, mau tembok, mau apa, plot muka kanan kiri langsung ke siku sini. Tekanan dulu jangan lupa. Nah, baru sebelah kiri. Nah, tapi lagi-lagi kalau di Muhammadiyah di persis habis muka cukup segini saja Pak, tata tayamumnya itu. Nah, segini kanan kiri sudah selesai. Kanan dulu jangan lupa yang dibasuh. Nah, bedanya seperti itu lagi. Yang ini yang saya ketahui ya Pak. Jadi ada dua pendapat ulama itu. Ada yang sampai siku, ada yang sampai dengan cukup di sini saja. Ketika tayamum, Bapak-bapak pilih yang mana silakan. Nah, saya pernah mengaji. Saya itu dulu lama ngaji di kantor cabang NU Pak di Jalan Sancang. Kalau Bapak-bapak ke Jalan Sancang itu ada Masjid Mujahidin itu punya Muhammadiyah, sebelah itu kantor NU. Itu saya dulu ngaji lama di sana. Ngaji kitab Ibanatul Ahkam, itu syarah Bulughul Maram. Itu saya punya kitabnya dan saya sorogan itu ke ajengan di sana cukup lama bertahun-tahun. Nah, di kitab Ibanatul Ahkam itu cara tayamumnya saya masih gitu. Itu cuma sampai pergelangan tangan. Nah, Kiai NU-nya itu bilang, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah sampai dengan siku. Nah, Bapak pilih yang mana? Bagi saya sih itu bagian dari keluasaan ilmu dalam Islam, itu aja dibikin mudah aja. Nah, Bapak yakin pakai cukup sini boleh, sini juga silakan. Tayamum. Karena mengapa bisa berbeda? Nah, menerjemahkan, memaknai kaful yadain, kafaihi. Jadi Rasulullah ketika menjelaskan kepada khalayak para sahabat bahwa perempuan itu ketika dewasa auratnya batasnya itu Rasulullah menunjuk ila wajhihi wa kaffaihi. Nah, kaffai ini mana? Dampal pandangan teh nu mana? Ini masuk atau cuma sampai segini atau ini saja? Nah, itu perbedaan. Itu jemaah sekalian. Itu yang perlu. Termasuk begini. Nanti Bapak-bapak perhatikan. Di kita juga ada keyakinan bahwa ini Bapak kalau haji umroh atau Bapak nggak usah haji umroh lah. Bapak-bapak pergi ke Jakarta tayamum. Itu misalnya sholat duhur sama asar. Misalnya Pak, itu satu kali tayamum itu harus cukup untuk satu sholat saja atau bisa dua sholat. Nah, itu juga beda-beda pendapat itu Pak. Ulama ada yang berpendapat namanya tayamum ini cukup untuk satu kali sholat saja. Seperti itu ada. Bapak-bapak ini perhatikan, kalau
Bapak sering perhatikan masalah ilmu fikih seperti itu, luasnya itu. Ada yang berpendapat boleh, tayamum itu boleh mau 2 sholat, mau 3 sholat, selama tidak batal, silakan. Ada yang seperti itu. Semua insya Allah memakai dalil. Nah, kalau Bapak ketemu dengan orang lain yang seperti itu, berbeda hal seperti itu, silakan saja, dibikin gampang. Tadi masalah baju ihram. Termasuk nggak usah ihram Pak, bapak-bapak ngajak istrinya ke mall, ikut majelis zikir kemana gitu, istrinya pakai baju putih, diperhatikan. Pakai daleman. Kata siapa? Kata Pak DKM. Nah gitu aja Pak. Kalau nggak pakai daleman nanti ngalangkang Pak, dalemannya kelihatan. Apalagi dalemannya warnanya pink, warna orange gitu, menyolok mata. Nah kita itu pengen istri kita selamat dunia akhirat. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua yang sering menjadi salah Pak jemaah sekalian, itu jamaah haji umroh ketika ke Jabal Rahmah. Pak, Jabal yang gunung, Rahmah itu kasih sayang. Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang. Di situ diyakini dulu tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa ketika turun di bumi. Itu di Jabal Rahmah. Tempatnya itu gunung, kalau yang belum pernah ke sana Pak, gunungnya itu nggak begitu tinggi Pak, batu-batu saja Pak. Bapak naik dari dasar sampai ujung puncak itu paling sekitar ya 10 menit atau 15 menit cukup selesai. Di puncak gunungnya itu Pak, ini yang jadi masalah ini. Di puncak gunungnya ini ada tugu Pak. Tugunya itu mungkin ya lebarnya sekitar 30 cm atau 40 cm. Lebar tembok tugunya itu. Pak, di situ itu orang itu pada menulis namanya dengan harapan dia cintanya kepada istri itu abadi. Namanya Nur Iskandar misalnya, istrinya namanya Imas, tulis Nur Iskandar Imas tanda waru. Lope. Oh, itu kayak gini. Pak, itu mah aduh, itu bikin kotor. Lagian itu dari mana kayaknya seperti itu? Itu banyak Pak kayak gitu Pak. Pak, itu Pak saking banyaknya tulisannya itu, kalau Bapak lihat tugunya itu warnanya hitam. Tulisan semua itu, dan sebagian saya lihat tulisan orang Indonesia kan namanya Paijo, tulisannya sama Saminem, ada tulisannya gambar Lope, nanti Agus sama siapa Markona, wah ini Lope lagi, waduh itu siapa ini? Sudah gitu Pak jemaah sekalian, yang aneh lagi itu banyak ditemukan foto KTP di situ, KTP laki-laki sama istrinya, dengan keyakinan kalau dibuang di situ nanti cintanya abadi, sehidup semati. Pak, ngawadul itu Pak, bapak-bapak suaminya meninggal, istrinya mau masuk ke alam kubur. Enggak mau Pak, bapak-bapak istrinya mati, emang mau dikubur juga bapak-bapaknya. Alah, pengen kawin lagi ya iya. Nah itu Pak, itu kenyataan itu Pak. Nah itu keyakinan orang Indonesia di sana Pak. Jadi bapak-bapak perhatikan, silakan perhatikan. Kalau nggak percaya dengan saya silakan nanti Pak. Bapak naik ke Jabal Rahmah, di bawah itu banyak foto-foto, KTP, foto suami istri, banyak berceceran di situ. Dengan keyakinan kalau ke sana itu membuang foto, keyakinan cintanya abadi seperti hanya Adam dan Hawa. Itu saya nggak tahu Pak. Itu dari mana asal keyakinannya itu. Tapi sebaiknya Bapak kalau sana nggak usah yang aneh-aneh kayak gitu Pak. Sudah Bapak kalau pengen dicintai istrinya, Bapak kasih uang yang banyak, dicintai pasti Pak. Udah aman tuh, kasih ATM, aman Pak itu Pak. Nggak usah buang foto. Termasuk jemaah sekalian, termasuk mengapa makam Nabi Muhammad itu dibikin berlapis-lapis. Itu konon katanya Pak, dulu itu pernah ada orang yang mau mencuri jasad Nabi lewat bawah. Itu pernah kejadian ketika sebelum tahun 2000 Pak. Sebelum abad 20, sebelum abad 20 pernah kejadian seperti itu. Terus juga kejadian banyak orang Indonesia itu memasukkan foto namanya ke dalam sela-sela makam Nabi. Jadi makam Nabi itu ada besi, ada lubang-lubangnya itu, Bapak perhatikan. Ada foto saya masukkan ke situ. Nah, biar apa? Biar Nabi Muhammad nanti nggak keliru. Ini namanya Nur Iskandar ini. Ya, nanti jangan sampai keliru ini. Loh, ini foto siapa ini? Nabi Muhammad bingung. Jangan sampai seperti itu. Itu juga, ada yang seperti itu, Pak. Itu ya mungkin orang-orang yang Pak, yang terlalu berlebihan. Makanya sekarang di pagar ditutup, bahkan kalau hari-hari biasa dijaga askar. Ya kadang jamaah sekalian, mohon maaf ini agak sensitif begini Pak. Kadang askar di sana itu ada yang agak berlebihan juga Pak. Pak gini, maksudnya begini. Ini makam Nabi, kita berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan kita harus bersolawat kepada Nabi. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, ya Umar. Kita mengucapkan salam menghadap ke makam Nabi saja,
Kalau lihat Oscar, diusir, nggak boleh Pak. Harus hadapnya ke kiblat ke sana. Jadi sini makam Nabi, ngadepnya ke sana. Nah itu juga menurut saya boleh, nggak apa-apa lah gitu. Kita kan berdoanya bukan pada Nabi, pada Allah gitu. Cuman ngadepnya saja, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nah, menurut saya sih boleh. Tapi kalau bapak-bapak ke sana berdoanya itu menghadap ke makam Nabi, akan diusir. Ruh, pergi. Nggak boleh. Kum, duduk itu kum. Berdiri. Nah itu juga menurut saya juga agak-agak terlalu galak menurut saya. Kalau menurut saya, nanti kalau bapak-bapak ke sana, ke Madinah, jangan lupa sholat di Masjid Nabawi, jangan lupa ziarah ke makam Nabi. Kita hanya mendoakan Nabi dengan baca sholawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah. Assalamualaikum. Kan ada 3 orang di situ yang dimakamkan di makam Nabi itu Pak. Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Nah, Assalamualaikum ya Aba Bakrin. Pak, kalau dalam bahasa Arab itu munada itu harus mansub, munada mudhof. Ya Aba Bakrin, gitu ngomongnya itu. Bukan ya Abu Bakar, Abu Bakar, salah Pak. Aba Bakrin, itu kalau sesuai dengan kaidah. Begini Pak, bahasa Arab itu Pak unik. Ada satu kata itu bisa mengubah yang lain. Contohnya begini. Bapak ketika adzan lagi nih. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah atau Muhammadar Rasulullah. Bingung. Pak, kalau depannya ada anna, itu bahasa Arabnya itu tansibul isma batarfaul khobaro. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu Pak. Karena depannya ada anna atau inna itu menjadi mansub. Ciri nasabnya salah satunya adalah fathah. Itu Pak. Jangan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah walaupun artinya secara makna tidak berubah, tetapi secara kaidah nahwu shorof gramatikalnya mohon maaf salah itu Pak. Itu Pak bahasa Arab itu Pak. Innal hamda itu Pak. Bukan innal hamdulillah, nggak boleh Pak. Innal hamdalillah itu Pak. Itu kalau Bapak pidato itu innal hamdalillah, nggak boleh innal hamdi, sama aja lah Pak. Kan hamdu hamdi ham. Ya, tapi bahasa Arabnya seperti itu kaidahnya itu. Nah, itulah uniknya bahasa Arab Pak. Assalamualaikum ya Nabi ya Allah pakai fathah, ya Rasulullah, ya Aba Bakrin, ya Umar. Pakai Sayyidina boleh. Nah, kalau pakai Sayyidina jangan Sayyidina, Sayyidana. Assalamualaikum ya Sayyidana Aba Bakrin. Itu Pak, harus fathah. Sayyida. Nah, dan fathah. Namanya munada mudhof. Panggilan yang mudhof ilaih. Wah, rumit ya. Seperti itulah bahasa Arab itu, Pak. Nah, itu Pak. Jadi Jabal Rahmah tadi banyak orang menulis di situ. Kemudian beberapa kekeliruan lagi, Pak. Sering jamaah umroh haji itu tergesa-gesa ketika berdoa. Bapak-bapak nanti ada namanya sa'i dari Sofa sampai Marwah. Bapak-bapak nggak usah buru-buru Pak, santai aja. Berdoa di situ, la ilaha illallah la syarikalah, ada doanya. Setelah saya berdoa Pak, sebutkan nama istri Bapak, nama anak Bapak. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang bernama ini dan ini, anak yang ketiga. Sebut namanya semuanya. Mudah-mudahan nanti ketika menikah dapatkan suami yang soleh ya Allah. Didoakan Pak, didoakan. Jangan buru-buru Pak, nanti ketinggalan nggak apa-apa Pak, nggak bakal hilang Bapak, insya Allah nggak bakal hilang. Bapak pakai nemtek di sana, udah insya Allah nggak bakal hilang. Bisa buru-buru. Nanti ketemu dari Sofa ke Marwah, berdoa lagi. Bahkan Rasulullah berdoa diangkat tangan tinggi-tinggi seperti ini. Nah, doa jangan cuma gini, pelit ini Pak, tinggi yang gini. Kalau di sana itu, kalau di sini ya cukup searah dengan dada segini cukup. Kalau Bapak doanya di Nabi sholatnya itu tangannya cuman di paha gini, kayaknya ya Allah mau kabulkan ya syukur, enggak ya syukur. Nah, kesannya gitu kesannya. Doa itu yang serius Pak ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la syarikalah. Doanya serius. Kalau di sana Rasulullah berdoa itu sering Bapak baca hadisnya, nanti silakan dibaca sampai ketiaknya yang putih kelihatan. Nah, tinggi berarti. Karena ketiak yang putih itu enggak mungkin cuma gini, enggak mungkin Pak. Nah, kalau bapak-bapak kita kan sampai ketiaknya yang hitam kelihatan. Karena ketiaknya jarang dicukur ya Pak, jadinya ketiaknya kelihatan. Nah, nanti Bapak sebaiknya ketika haji atau umroh ketiaknya dikerok dulu biar bersih. Nah, itu Pak. Doa, jangan buru-buru Pak. Sofa Marwah sampai 7 kali. Kemudian jemaah sekalian, sebelum terakhir ini, yang sering salah lagi, bapak-bapak ketika haji atau umroh, ketika tahallul, jangan lupa Pak, dicukur gundul botak habis. Mengapa?
Karena didoakan Rasulullah untuk diampuni dosanya sampai 3 kali. Nah, dalam hadis dinyatakan Rasulullah ketika tahallul itu berdoa, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni orang yang dicukur pelontos, orang yang botak habis tahallul. Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ada sahabat Nabi yang pertama, ya Rasulullah wal muqassirin. Ya Rasulullah, demikian juga yang bagaimana yang dipotong pendek, yang cuman potongnya ya kayak tentara gitu, masih ada rambutnya 3, 2, 1, di sini 3 cm, 2 cm, 1 cm, ada yang 4, 3, 2, 4 cm, 3 cm, 2 cm. Nah, Rasulullah menjawab lagi, bukan mendoakan wal muqassirin, tapi tetap doanya Allahumma firlil muhalliqin. Nah, ada halku, potong gundul, ada lagi taksir itu cuma dipotong pendek aja. Nah, sebaiknya bapak-bapak nanti potong botak. Sampai 3 kali, setelah 3 kali sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, wal muqassirin, bagaimana yang orang yang dipotong pendek saja? Baru Rasulullah mendoakan wal muqassirin. Nah, itu Pak. Jadi yang 3 kali tadi lil muhalliqin, orang yang dipotong habis itu didoakan Allahumma ghfir. Pak, kita itu banyak dosa. Bapak ingat-ingat, kemarin sehari sudah berdosa berapa kali? Bohongin anak, bohongin istri, tetangga, ngomongin enggak benar berapa kali, catat. Nah, itu baru 1 hari, seminggu, 1 bulan, setahun, kita pengen diampuni. Doa Rasulullah itu makbul Pak, pasti diijabah. Kita pengen ya usaha kita. Pak, tapi rambut saya kan bagus Pak, sayang. Pak, jangankan rambut Pak, kalau sudah waktunya nyawa kita pun nanti akan diminta Allah, Bapak harus kasih. Itu Pak. Jangankan rambut itu hal yang gampang saja. Urusan dunia nanti juga tumbuh lagi Pak. Jangan pelit-pelit kepada Allah, pada syariat. Terakhir jemaah sekalian, biasanya di sana ada city tour. Nah, city tour itu namanya ya city itu kota, tour itu jalan-jalan. Bapak ini jalan-jalan diajak ke sana, kemana? Ke Jabal Magnet, ada gunung Pak, itu jalannya itu nanjak, tetapi mobil itu malah bukan turun, tapi malah naik. Nah, mobil dimatikan, jalan sendiri, naik sendiri. Nah itu Pak, namanya Jabal Magnet, konon katanya ada magnet yang besar. Nah itu Pak, konon seperti itu. Ya pernah ke sana juga saya gitu. Tapi yang memang harus dicek itu betul nggak ada magnetnya. Terus sebaiknya Bapak keliling kota daerah Mekah-Mekah di situ keliling. Pak, nanti Bapak jangan lupa. Di sana ada Maulid Nabi, Bapak lihat cari mana Maulid Nabi itu, mana rumah tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Mana yang dinamakan Babus Salam. Dulu Rasulullah itu kalau masuk ke Masjidil Haram itu lewatnya sini. Bapak enggak usah ada ibadah aneh-aneh. Bapak tunggu di situ, Bapak rasakan seolah-olah dulu Rasulullah itu datang. Sedih itu Pak. Sedih itu. Jadi kalau Bapak-bapak itu cinta kepada Nabi itu sedih rasanya itu. Nah, nanti Bapak naik ke Hotel Hilton Pak. Di sana di lantai 4 itu ada masjid namanya Masjid Abu Bakar. Nah, dulu di situ itu ada gunung Pak. Gunungnya itu di situ tempatnya itu yang sekarang di masjid itu dulu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena gunungnya sudah habis dibikin hotel, posisinya gunungnya itu kira-kira ada di lantai 4. Nah, sekarang lantai 4 Hotel Hilton itu tempat dulu rumah Abu Bakar itu sekarang menjadi masjid. Nah, itu Bapak cari nanti Hotel Hilton lantai 4. Ada masjid Abu Bakar itu dulu di situ rumah Abu Bakar. Ada lagi jemaah sekalian. Bapak kalau nanti ke Madinah, yang terakhir ini, Bapak ke Madinah cari pintu nomor 28, itu kalau Bapak ada jam gadang yang tinggi, agak ke sana sedikit, kanan sedikit, nanti pintu nomor 28, Bapak lurus terus mentok belok kiri sedikit, nanti ada Hotel Utsman bin Affan. Pak itu dulu, Sayyiduna Utsman bin Affan itu dulu pernah bersedekah, berinfak, membeli sumur, terkenal itu ceritanya itu. Terus sekarang hartanya itu berkembang. Salah satunya ada hotel namanya Utsman bin Affan. Itu Pak, walaupun sahabat Utsman bin Affan sudah meninggal wafat berapa ratus atau ribu tahun yang lalu, hotelnya masih ada rekeningnya di kerajaan Saudi Arabia itu, pendapatan dari hotel itu masuk ke rekeningnya Utsman bin Affan. Artinya apa? Pahalanya masih mengalir sampai beliau wafat. Di antara kita, Pak jemaah sekalian, ada 3 hal yang pahala itu tidak pernah berhenti. Anak yang soleh, sedekah jariyah, yang terakhir apa?
ilmu yang bermanfaat. Nah, itu jemaah sekalian. Karena itu jemaah sekalian, nanti Bapak lihat, oh ini ternyata Hotel Utsman bin Affan. Hasil dari hotelnya itu masuk ke rekeningnya Utsman bin Affan, sudah meninggal masih tetap mengalir sedekahnya untuk pembiayaan kegiatan haji. Itu diambil juga dari rekening Utsman bin Affan. Bapak-bapak, kalau sedekah kepada tetangganya, sedekah ke masjid, kemana saja, yatim piatu, mau ke fakir miskin, itu sampai nanti Bapak meninggal pahalanya, gara-gara Bapak sedekah, anaknya menjadi gemuk misalnya, anaknya ini soleh, rajin sholat, Bapak-bapak, walaupun sudah meninggal tetap mendapatkan pahala. Bapak sedekah ke masjid, beli karpet, beli lampu, Bapak nanti sudah meninggal, lampunya, masjidnya masih dipakai, tetap mendapatkan pahala. Demikian jemaah sekalian, kultum pada pagi hari ini yang sedikit ini, saya yakin jemaah sekalian juga sudah banyak yang sudah mengerti, tapi kadang kita perlu merefresh, merefresh lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.